Halo guys, kembali lagi bersama Koko Dongeng Channel di tahun 2024. Gimana perayaan malam tahun baru kalian? Udah nyiapin resolusi buat tahun ini belum? Kalau belum ya pikirin dulu sana. Daripada buang-buang waktu, segitu aja deh basa-basinya. Kali ini Koko mau bahas film The Purge yang menceritakan tentang malam penyucian yang sudah menjadi tradisi tahunan di Amerika guys. Kalau biasanya perayaan tradisi religi dirayakan dengan potong hewan, lalu dilanjutkan dengan makan-makan bersama, berbeda dengan perayaan The Purge yang dilakukan dengan memotong dan membunuh manusia sebagai tanda penyucian. Mengerikan bukan? Oke, gak usah berlama-lama lagi. Let's start the popcorn party. Di hari itu, dia membawa bunga berwarna biru yang akan diletakkan di depan rumahnya sebagai tanda bahwa dia mendukung penyucian tahunan. James tinggal di sebuah perumahan elit yang dilengkapi dengan sistem keamanan canggih. Di sepanjang jalan, kita bisa melihat bahwa banyak tetangga James yang juga menggunakan sistem keamanan yang dijual olehnya. Hal ini membuat keluarga James sangat dihormati di perumahan itu. Setelah sampai di rumah, kita akan bertemu dengan istri James, yaitu Mary Sandin, yang meskipun sibuk, tetapi tetap perhatian kepada anak-anaknya. Nggak kayak ibu-ibu zaman sekarang yang sibuk tiktokan sampai lupa ngurus anak, hehehe. Kita kemudian beralih ke anak pertama James, yaitu Zoe, yang sedang berada di kamarnya bersama pacarnya, Henry. Mereka berdua sedang asik bercumbu sambil menaruh bunga biru di depan pintu kamar mereka. Mereka kemudian disambangi oleh tetangga James, yaitu Grace, yang membawakan makanan untuk mereka. Dari ekspresi dan ucapan Grace, kita bisa menangkap bahwa keluarga Mary sering menjadi bahan gosip warga perumahan karena kekayaan mereka. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa James ikut andil dalam menjual sistem keamanan itu kepada para tetangganya. Mary yang merasa tersinggung kemudian masuk ke dalam rumah dengan wajah yang cemberut. Di dalam rumah, kita akan melihat sebuah robot bayi yang menyeramkan, yang ternyata adalah buatan dari anak kedua James, yaitu Charlie. Dia adalah anak yang pendiam, pintar, dan memiliki rasa empati yang tinggi. Malam harinya, sebelum penyucian tahunan dimulai, keluarga Sandin mengadakan makan malam bersama. Di sana, James menanyakan kepada anak-anaknya tentang kegiatan mereka sehari-hari. Keluarga ini terlihat sangat harmonis dan bahagia, layaknya keluarga cemara. Setelah itu, James pun mengecek sistem keamanan di rumahnya. Terlihat bahwa ada kamera pengawas di berbagai sudut, sehingga mereka bisa memantau situasi di sekitar. Sistem keamanan pun diaktifkan, yang membuat semua pintu dan jendela di rumah mereka tertutup rapat. Tak lama kemudian, penyucian tahunan pun dimulai dengan disiarkannya pesan melalui televisi yang menyatakan bahwa semua bentuk kejahatan dan penggunaan senjata kelas 4 ke bawah diperbolehkan selama 12 jam ke depan. Sirine pun berbunyi sebagai tanda bahwa penyucian tahunan telah dimulai. Di sini kita bisa melihat bahwa Charlie mempertanyakan apa gunanya penyucian tersebut. Di hatinya, dia merasa bahwa penyucian adalah hal yang salah. Tapi James mengatakan bahwa penyucian diperlukan sebagai media penyucian jiwa, di mana saat itu kekejaman dan kejahatan seseorang yang terpendam bisa dilampiaskan dan saat penyucian selesai, jiwa mereka kembali suci. Setelah itu, keluarga ini sibuk dengan urusan masing-masing. Zoe di kamarnya kedatangan pacarnya lagi yang kali ini melampiaskan nafsu bukan dengan membunuh, tapi dengan berhubungan astagfirullah. James sendiri sedang menyelesaikan dokumen kerjanya. Kita bisa melihat bahwa ada diskusi di siaran berita TV yang memperdebatkan bahwa penyucian sebenarnya adalah bentuk penghapusan warga miskin yang dianggap sebagai kalangan yang tidak memiliki kontribusi bagi negara. Sehingga dengan adanya penyucian ini, kejahatan menurun drastis dan di sisi lain ekonomi tumbuh subur. Sementara itu, Henry mengungkapkan maksud aslinya ke Zoe. Dia bilang ingin menemui James untuk berterus terang tentang hubungannya dengan Zoe. Karena selama ini James tidak pernah setuju jika anaknya berpacaran dengan Henry. Tak lama kemudian, Mary mendengar suara tembakan dari luar. Tapi James mengatakan bahwa itu tidak masalah. Mungkin hanya orang yang sedang berlatih menembak.
Ternyata kita bisa melihat ada orang di jalan yang terluka. Dan benar saja, saat Charlie sedang bermain dengan robotnya, dia melihat ada orang yang berlari ketakutan di perumahan itu, seolah-olah dikejar oleh sesuatu. Dia pun segera menuju ruang kontrol keamanan dan mendengar bahwa pria itu meminta tolong karena ada sekelompok orang yang ingin membunuhnya. Namun, tidak ada satupun warga di sana yang menolongnya. Charlie yang melihat hal itu kemudian nekat mematikan sistem keamanan agar bisa menyelamatkan pria itu. Sontak saja, James dan istrinya terkejut. Charlie pun menyuruh pria itu cepat masuk karena James juga telah mengaktifkan kembali sistem keamanan rumahnya. Untungnya, pria itu berhasil masuk. FYI, nama pria tersebut adalah Dwayne, yang dari penampilannya kita bisa tahu bahwa dia adalah gelandangan. Di sana, James bersiap menembaknya karena mengira Dwayne akan berbuat jahat. Di sisi lain, Henry juga sudah akan sampai di bawah dan saat itulah dia menembak James. Tapi karena mereka lengah, Dwayne menghilang entah kemana. Mungkin saja dia bersembunyi di rumah itu. Where's the man? James pun mengajak Mary dan Charlie untuk masuk ke dalam ruangan keamanan karena khawatir Dwayne akan berbuat jahat. Setelah itu, dia mencari Zoe karena masih belum ditemukan. Saat itulah James melihat Henry telah tewas karena mengalami luka tembak. Sedangkan di sisi lain, Zoe telah ditemukan oleh Mary, tapi dia masih shock berat. Namun, disinilah masalah yang sesungguhnya datang. Sekelompok orang membawa senjata ke rumah mereka. Bisa disimpulkan bahwa orang-orang ini mencari Dwayne yang tadi. Benar saja, orang-orang ini memanggil James dan sudah menunggu di luar rumah. Pemimpinnya berbicara kepada James melalui kamera pengawas. Dia bilang bahwa James adalah keluarga yang mendukung penyucian itu dan mereka juga orang kaya berpendidikan sehingga dirinya akan berlaku adil kepada James. Dia tidak akan menyakiti James asalkan gelandangan tadi diserahkan agar mereka bisa melakukan penyucian itu. Untuk sekedar info, orang-orang ini tahu bahwa gelandangan tadi masuk ke rumah James karena tetangga mereka yang cepu dan mereka pun mematikan aliran listrik di rumah James. Untungnya masih ada daya cadangan. Sekarang James mau tidak mau harus menemukan Dwayne bagaimanapun caranya agar keluarganya selamat. Lalu pencarian pun dimulai. Mereka berpencar agar bisa lebih efektif mencari. James, Mary maupun Charlie berusaha menangkap Dwayne. James maupun istrinya kesulitan mencari Dwayne karena memang kondisi rumah sangat gelap karena listrik yang sudah dipadamkan tersebut. Ditambah, di luar, kelompok tadi sangat berisik dan menyuruh James cepat bertindak. Charlie yang pintar ini lebih memilih mencari melalui robotnya karena kebetulan alatnya itu bisa melihat dalam gelap. Saat sedang mencari, dia bisa melihat Dwayne mengendap-endap di dalam rumah mereka. Kemudian, dia berusaha mendekatinya. Dwayne pun bingung melihat robot Charlie. Padahal, di sini, posisi Charlie ingin menyelamatkan Dwayne. Lama-kelamaan, pria ini sadar dan menuruti keinginan Charlie, yaitu bersembunyi di ruangan rahasia miliknya. Apesnya, tak lama, Zoe datang dan berkomunikasi dengan Charlie. Dia bilang akan bersembunyi di ruang rahasia tadi. Waduh, jadi ketemu dong mereka. Sementara itu, James dipanggil oleh pemimpin kelompok tadi. Pemimpin kelompok itu bertanya, kenapa James lama sekali dan menuduh bahwa dirinya melindungi gelandangan itu. Tapi James bilang, dia mendukung 100% penyucian itu dan akan segera mencari Dwayne. Pria itu pun bilang, kalau James tidak segera mengeluarkan gelandangan itu, akan datang peralatan untuk jebol rumahnya. Makin tertekan dong si James. James pun makin berusaha untuk mencari Dwayne. Saat itulah, dia melihat pria itu sedang bersama Zoe. Dwayne bilang bahwa dia tidak akan menyakiti Zoe, tapi dia hanya ingin berlindung di rumahnya saja. James berkata bahwa Dwayne harus keluar dari rumahnya karena dia tidak mau keluarganya menjadi korban akibat keberadaan Dwayne di sana. Terjadilah ketegangan di antara mereka. Namun ternyata Mary sudah ada di belakang Dwayne dan langsung saja terjadi baku hantam. Zoe berhasil diselamatkan, namun kepalanya terbentur. Sedangkan James berhasil melukai Dwayne. Mereka pun membawa Dwayne, kemudian mengikatnya guna mengeluarkan pria ini sesuai permintaan kelompok tadi. Dwayne terus meronta-ronta karena juga turut disiksa oleh Mary. Walaupun di sini dia tidak tega dengan Dwayne,
dia terpaksa melakukan. Di sisi lain, Charlie juga memarahi ayahnya karena berbuat hal yang tidak manusiawi kepada Dwayne. Akhirnya, Charlie pun pergi. Sedangkan Zoe terbangun, turut kecewa pada ayahnya. Melihat hal itu, Dwayne pun bilang bahwa James harus menyelamatkan anak-anaknya. Biarkan dirinya keluar, dia tidak mau mengorbankan keluarga tersebut. Dilema banget deh si James ini. Tak lama dari itu, sudah datang mobil yang siap menjebol sistem keamanan rumah James. Dirinya pun bertemu Mary beserta Charlie. Dia di sana bilang tidak jadi menyerahkan duit, sehingga mereka harus bersiap-siap melawan kelompok itu. James berjaga di ruang depan, Mary berlindung sembari melihat di atas, sedangkan Charlie di ruang bawah tanah, dan Zoe ngumpet di bawah kolong kasur rumahnya. Orang-orang tadi pun sudah berhasil merangsek masuk. Di saat sedang mengintai di ruang bawah tanah, ternyata Charlie diseret oleh orang anggota kelompok tadi. Dia tidak bisa melawan karena memang kekuatannya tidak seimbang. Tapi di sana, dia diselamatkan oleh ayahnya. Untung saja, James pun lanjut menyisiri rumah. Tak lama kemudian, dia bertemu dua orang lagi dan terjadilah baku hantam yang sengit antara mereka. Pokoknya, berusaha saling bunuh deh mereka. Setelah berhasil membunuh dua orang tadi, datang satu lagi. Baku hantam lagi dong mereka. Walaupun James sakit, dia berhasil memukul mereka semua. Di saat akan keluar dari ruangan itu, tiba-tiba datang pimpinan kelompok tersebut yang langsung menusuk James. Wadaw, sang kepala keluarga ini pun sekarat. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Charlie yang sedang mengamati ruangan keamanan melihat bahwa tetangganya turut datang dan membunuh semua orang tadi. Kok bisa ya? Ada yang aneh. Bahkan di saat Mary juga hampir saja dibunuh oleh dua orang dari kelompok tersebut, dia diselamatkan oleh tetangganya juga. Mary pun kemudian mencari keberadaan James dan melihat bahwa sang suami telah sekarat dengan luka tusuk di perutnya. Tak lama, pimpinan kelompok tadi datang dan akan menembak mereka semua. Namun, akhirnya Zoe muncul, sehingga langsung menembak pria itu. Lalu datanglah tetangga mereka dan keluarga James pun mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong. Tapi Grace, yaitu tetangganya, bilang bahwa keluarga Sandin adalah milik mereka, bukan kelompok tadi. Alias, tetangga settingan ini mau membunuh keluarga James. Grace bilang bahwa para tetangga telah muak melihat keluarga Mary memamerkan harta mereka, yang mana berasal dari penjualan sistem keamanan kepada tetangganya juga. Iri bilang bos. Mereka pun memisahkan James yang sudah terkapar, sedangkan Mary, Charlie, dan Zoe diikat dan dikelilingi guna melaksanakan penyucian itu. Di saat yang tepat itulah Dwayne datang kemudian langsung saja menembak Grace dan menawan Grace. Sekarang posisi berubah. Dwayne mengatakan apa perintah dari Mary. Tapi Mary mengatakan dirinya memilih membiarkan tetangganya tetap hidup dan menunggu sampai penyucian itu selesai. Mereka pun duduk bersama dengan kegeraman hati masing-masing. Bukannya berterima kasih karena sudah diberi belas kasihan, Grace malah berusaha merebut senjata Mary dan terjadilah sedikit keributan di sini. Tapi tak lama kemudian, sirine pun berbunyi tanda penyucian sudah selesai. Mary pun menyuruh tetangga laknat mereka ini keluar. Dwayne pun menyerahkan senjatanya kepada Mary dan pergi. Mary pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dwayne yang telah menyelamatkan keluarganya. Mary, Zoe, dan Charlie pun melihat keluar dengan kondisi rumah yang telah hancur dan film pun berakhir. Oke guys, itu saja alur cerita film The Purge yang menurut Koko memiliki pesan moral yang dikemas kejam tentang bagaimana kita tidak boleh menilai orang hanya dari penampilan atau kelas ekonominya saja. Karena hati atau kebaikan seseorang tidak tergantung pada strata ekonominya. Mungkin sekian untuk film The Purge kali ini. Untuk next video mungkin kalian bisa request di kolom komentar film yang pengen kita ceritakan alurnya. Okay guys, see you in another popcorn party. Bye bye.